sekian juta manusia, maka dengan membunuhnya itu adalah bahagian daripada rahmatan lil alamin. Orang Islam yang baik itu yang menjadi teroris. Buka Al-Anfal ayat 60. Datangkan kiai siapa, ustaz siapa, bahwa orang Islam itu haji jadi teroris. Kita ini harus Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika, silakan kamu yang mau Bhinneka Tunggal Ika. Itu tidak berarti bahwa seseorang muslim yang hidup di negara ini harus melanggar aturan agamanya. Ketika upacara apa, ketika sampai waktu untuk berdoa, kita disuruh mengheningkan cipta. Mengheningkan cipta ini bukan cara Islam. Ini cara orang kafir, cara orang Hindu, cara orang Nasrani. Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Gule di channel TV Laskar Kristus ini. Ini channel kita bersama. Jangan lupa dukung dengan cara subscribe, like, dan komen, serta share video-video daripada channel ini. Pada kesempatan kali ini teman-teman sekalian, kita kembali lagi untuk menanggapi satu video Sitan ya, atau Agustan ya, yang menuduh kekristenan sebagai pencipta teroris ya, yang dari amanat agung itu sehingga adanya teroris. Bahkan katanya kalau tidak dihapus ayat amanat agung Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20, maka teroris itu akan selalu ada di Indonesia maupun di dunia ini. Nah, untuk mempersingkat waktu, mari kita menonton video daripada Ustadz Agustan yang ada berikut ini. Sekali lagi saudaraku yang dirahmati oleh Allah, teroris tidak akan pernah hilang selama amanat agung masih ada dalam Biblos. Dan amanat agung diimani lalu diwujudkan dengan segala cara, bahkan dengan segala kekuatan yang mereka miliki seperti negara-negara oten, sehingga negara-negara yang lain pun dijadikan sebagai ladang ya, untuk mempraktekkan amanat agung, mengadu domba, membunuh, membinasakan. Terus sekali lagi tercipta kedamaian ini jika amanat agung boleh dilenyapkan atau dihapuskan dari Biblos. Karena ini adalah ajaran sesat, ajaran iblis laknatullah yang tidak perlu diikuti oleh manusia. Senggol dong, Brodin. Baik. Nah, teman-teman sekalian, itulah yang disampaikan oleh Ustadz Agustan. Nah, sekarang teman-teman sekalian, kita membuktikan ya. Kita membuktikan apakah yang diucapkan oleh Ustadz Agustan ini menuduh amanat agung di dalam Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20 itu menciptakan teroris, atau sebaliknya gitu ya. Mengajarkan tentang perdamaian, mengajarkan tentang hal yang baik. Di video yang saya sudah buat, di video yang satu teman-teman sekalian, saya katakan bahwasanya tujuan daripada amanat agung adalah untuk mengajarkan tentang apa yang sudah diajarkan oleh Tuhan Yesus, bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat pribadi, dan juga bahwa ajaran yang harus dilakukan adalah mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati dan juga mengasihi sesama manusia, bahkan mengasihi musuh. Nah, teman-teman sekalian, mari kita melihat apa yang disampaikan oleh salah seorang ustadz ya, yang mengatakan bahwa Islam yang baik adalah harus jadi teroris gitu ya, harus jadi teroris. Mari kita lihat videonya yang ada berikut ini. Sekian juta manusia, maka dengan membunuhnya itu adalah bahagian daripada rahmatan lil alamin. Orang Islam yang baik itu yang menjadi teroris. Buka Al-Anfal ayat 60. Sekian juta manusia, maka dengan membunuhnya itu adalah bahagian daripada rahmatan lil alamin. Orang Islam yang baik itu yang menjadi teroris. Buka Al-Anfal ayat 60. Sekian juta manusia, maka dengan membunuhnya itu adalah bahagian daripada rahmatan lil alamin. Orang Islam yang baik itu yang menjadi teroris. Buka Al-Anfal ayat 60. Datangkan kiai siapa, ustaz siapa, bahwa orang Islam itu haji jadi teroris. Kita ini harus Bhinneka Tunggal Ika.
Bhinneka Tunggal Ika, silakan kamu yang mau Bhinneka Tunggal Ika, itu tidak berarti bahwa seseorang muslim yang hidup di negara ini harus melanggar aturan agamanya. Ketika upacara apa, ketika sampai waktu untuk berdoa, kita disuruh mengheningkan cipta. Mengheningkan cipta ini bukan cara Islam, ini cara orang kafir, cara orang Hindu, cara orang Nasrani yang sara, apalagi sara. Istilah sara itu adalah senjata. Ini kaum Nasrani, kaum Hindu, kaum Yahudi dan lain-lainnya, ketika dia bertindak. Nah, teman-teman sekalian, itulah videonya ya. Jadi teman-teman bisa membandingkan sendiri ya, karena ini merupakan jawaban atas tuduhan daripada Ustadz Agustan ya, yang mengatakan bahwa di dalam Kristen itu kalau tidak dihapus ayat amanat agung maka akan terus banyak teroris. Nah, teman-teman sekalian, saya sudah jelaskan di video saya yang sebelumnya ya, mungkin kalian sudah tonton, dan di sini saya katakan bahwa di Kristen tidak pernah mengajarkan demikian. Karena Kristen tidak pernah kita lihat ada yang bom masjid, ada yang bom musola, tempat-tempat ibadah agama lain. Tidak pernah ya. Dan tidak pernah diajarkan ya, baik itu di dalam gereja ataupun di ibadah-ibadah Kristen lainnya. Nah, teman-teman sekalian, ada beberapa lagi teman-teman sekalian. Saya akan tampilkan foto-foto cuplikannya saja ya, tentang beberapa teroris yang terutama itu berasal dari agama Agustan ya, dari mungkin temannya Agustan ini kali ya. Oke, yang pertama teman-teman sekalian, pelaku bom Bali ya, ini pakai sorban juga, pakai baju agamis juga, namanya siapa? Pelaku bom Bali, Amrojis CS, dieksekusi mati pada Minggu ya 9 November ya 2008 di Nusa Kambangan. Ya, itu yang pertama. Kemudian teman-teman sekalian, bukan hanya itu saja, ada juga terungkap identitas teroris wanita. Ya, identitas teroris wanita yang serang Mabes Polri berusia 25 tahun dan berideologi ISIS. Oke. Kemudian ada lagi teman-teman sekalian yang satu ini. Bila berjumpa orang kafir, tebas lehernya gitu ya. Jadi ini juga teroris seri 3 gitu ya. Jadi ini judul-judul video teman-teman sekalian yang justru mengajarkan, dan ini fakta-fakta yang terjadi juga ya. Kemudian ada lagi simulasi perekrutan kelompok teroris. Awal seseorang terpapar radikal hingga yakin gitu ya. Jadi anak di bawah umur direkrut teroris gitu. Bayangkan teman-teman sekalian ya. Ini juga berita-berita yang sempat viral. Nah, jadi apa kaitannya dengan yang dijelaskan oleh seorang ustadz tadi yang pakai baju putih? Dia katakan bahwa Islam yang baik adalah jadi teroris gitu ya. Nah, apa hubungannya dengan Ustadz Agustan yang mengatakan bahwa Kristen mengajarkan orang jadi teroris? Bahkan jika Kristen tidak dimusnahkan, tidak dihapuskan, dan terutama ayat kitab sucinya yaitu amanat agung, maka teroris akan tetap ada di bumi pertiwi ini. Nah, jadi di sini kita sudah bisa melihat teman-teman sekalian dengan data-data yang kita berikan, dan banyak sekali fakta-fakta ya, di mana dari majelis anggota ya, atau pengurus di Majelis Ulama Indonesia juga ya, Faris Abbas ya, Pak Faris Abbas juga yang ditangkap juga karena itu. Kemudian Muna Warman. Kemudian siapa lagi? Banyak sekali yang sudah ditangkap ya dari orang-orang yang beragama Islam. Ini bukan diada-adakan. Tidak mungkin TV One, Kompas TV, juga media-media lain memviralkan hal ini, beragama ini ya. Yang melakukan bom di Bali ini beragama Muslim gitu ya. Kemudian ada juga ustadz gitu ya. Bahkan yang terdeteksi teroris ini ada juga seorang dokter yang juga sudah ditangkap. Dan banyak sekali yang sudah ditangkap oleh Densus 88. Itu semua beragama Muslim loh Gus, gitu loh. Ya, jadi nggak habis pikir Anda menuduh Kristen gitu
Ya, Kristen tidak pernah diajarkan demikian. Ya, diajarkan dalam kekristenan adalah mengasihi sesama manusia, bahkan musuh harus dikasihi. Jadi jangankan kita menjadi teroris, ya yang suka bunuh orang, seperti yang Anda ajarkan, gorok leher ya gitu. Jadi teman-teman sekalian, ya inilah kedunguan daripada Ustaz Agustan yang mencari uang, mencari popularitas, mencari panggung di agama Islam, menjual ya dan memfitnah agama Kristen, mengaku sebagai pendeta dan evangelis tetapi tidak bisa membuktikan itu ya. Baik teman-teman sekalian, puji Tuhan, kiranya video saya kali ini boleh mengedukasi kita dan juga memberikan pemahaman yang baru buat kita. Mari tetap menjunjung tinggi nilai kasih. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.